عليك وعلى آله وصحبه. Udah pulang. Salam kongi, murah lagi. Murahnya saja. Kenal saya. Mana kau ke? Sini Abang Jin. Sini tuh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda liqa'ihi bi'ifrita fi mi'rajihi Allahumma a'udzu bika biwajhikal karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yunzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku fi khairin ya rahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis al-mubarak
yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para habaib, para sesepuh, wabil khusus kepada segenap panitia pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati segenap para sesepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Munali selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Hasan, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi umur beliau sehingga mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula yang kami banggakan Al-Mukarram Al-Ustadz Tiram Sawian selaku Ketua Masjid Nurul Hasan. Berikut juga Al-Mukarram wal Muhtaram Akhin Al-Kiram Lora Zainul Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Darul Aiman. Dah hadir ya? Ya, sahabat saya itu Razem. Al-Mukarram yang kami muliakan wal Muhtaram Al-Ustadz Soheh selaku pemangku dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga Akhin Al-Kiram Lora Hifni. Mudah-mudahan semua para sesepuh, para tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Seramah, Bapak Isro selaku RT, dan juga Al-Ustadz Khalili selaku Ketua Panitia, berikut Ketua Remaja Masjid, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan berkat dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadratal muhtaramin al-a'izza, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kulah juga para ajunan, para rabu setejah parengin nikmat sehat wal afiat bisa akin pangkin di dalam tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Halo Bu, alhamdulillah. Neka ngangkui bahasa apa biasa? Madura, Melaju, atau apa bahasa Indonesia? Atau apa Cak Cina? Cak Dayak, pada bisa aku lah. Anak pun penting aku lah, atanya ngangkui bahasa apa? Karena aku lah teman, tanya lagi sarang orang Pak Bu. Aku lah teman ajarama, orang neka budi agrunggum, jauh apa saya kakan tebi Pak Ustad lah. Temponannya ke gula ajarama ngangkui Cak Melaju. Lereng Madura na tak ngerti Pak. Reng Jawa na tak ngerti. Akhirnya apa gerunggu. Makanya gula sadar mangkene kamu ajarama tanya lagi kada ngangkui bahasa apa? Mun kirana bahasa nek kita apa depan para ajunan, para hadirin, para rabu kare jauh kare ngaji ya keng taon ning ke maksudkan. Nek parcoma. Beda tebu dari orang-orang bijak, orang-orang syekhosyah da Gusti Allah Subhanahu wa taala adabu man arafa lughata qaumin salima min afatihim. Orang sing ngerti dek bahasana orang lain, hatta ke bahasana ban keben, bahasana hewan. Neka paringi selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari kecubaan orang lain, Pak. Misalnya sampean ajalan dari setong kampung, paten nabi orang kalaban bahasa saya benih bahasana sampean, tapi sampean ngerti, maka sampean insyaallah bakal selamat. Makanya gula tanya.
Nika beda setong cerita, ceretan. Halo, Bu. Beda setong cerita. Nika penting bahasa. Ada satu cerita, ini saking pentingnya bahasa. Ini mencak melaju pada ngerti? Ada satu cerita, orang kampung pergi haji. Halo Pak, orang kampung pergi haji. Dia berangkat haji nyampe di tanah suci Makkah, selesai menjalankan ritual-ritual yang ada di kota suci Makkah, beliau istirahat di hotel. Karena maklum ini orang kampung, biasa kalau tidur di rumahnya biasa matikan lampu. Kalau lampunya terang tak bisa tidur. Harus gelap. Kalau gelap baru dia bisa tidur. Nah, dia berdua nih laki bini nih. Orang kampung ini cerita dia keluar gimana caranya mau matikan lampu. Dia cari stop kontak nih Pak, tak dapat. Dicari yang mana stop kontaknya. Akhirnya dia keluar dari hotel, dia cari petugas pegawai hotel, resepsionis. Pasti kalau di Mekah pegawainya, petugasnya pasti orang Arab. Tak kira orang Madura orang kanto Pak. Tak cocok dari pegawai hotel Pak. Cocok dari pegawai apa? Pegawai gudang si barokah. Akhirnya apa Pak? Ketika dia keluar ketemu sama petugas ini, karena petugasnya orang Arab, ini tak ngerti dia berbahasa Arab. Akhirnya dia bertanya, minta kepada orang Arab ini Pak, minta untuk matikan lampu. Dia tarik tangannya, ditanya, ditegur, ditepuk pundaknya nih. Pakai bahasa isyarat. Tak ngerti nih orang Arab Pak, apa maksud dia? Mana? Apa? Mau tembuk Pak, kayak tajak tangannya diambil, dibawa ke dalam kamar di hotel. Ketika masuk di hotel, maza kata orang Arab. Dia nunjuk Pak, orang kampung nih Pak, ini nunjuk ke atas, ke tempat tidur. Di atas tempat tidur ada lampu. Maksudnya disuruh matikan, tapi tak ngerti dia pakai bahasa Arab. Akhirnya orang Arab tadi bilang, mahada. Kenapa? Beda apa? Arab Pak? Bini nang ngocak Pak, istrinya bilang sama orang tadi, kebala bang, pakai lampu je bang, suruh matikan lampu tu Pak. Bilang bang sama orang Arab tu, yang kau akan apa le, kok tunut tu bergelak, dia tak kelem ngerti. Aku nunjuk dari tadi nih, dia tak mau ngerti. Akhirnya Pak, orang tadi sadar, laki-laki tadi bilang ke orang Arab itu, udah nunjuk. Dia baru ingat Pak, dia karena sering ada di kampung mendengarkan pengumuman kalau orang meninggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya dia nunjuk lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru orang ini Pak paham. Ini saking pentingnya bahasa. Jadi mun sampean Paleman kebelah deki membeda orang Arab tak ngerti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru orang Arab ni kan ngerti Pak. Oh, Pak. Dimatikan lampu. Akhirnya satu kesempatan, satu waktu, ini keluar. Laki bini tadi orang kampung ini keluar. Ketika keluar di tengah jalan, ada orang Arab Pak, pakai mobil, nanya ke orang ini. Nanya tentang alamatnya orang. Ditanya, dikasih tahu nih Pak, fotonya. Hal ta'lamu hadzal rajul? Itu artinya, kau tahu enggak sama orang ini? Dikasih tahu fotonya Pak. Akhirnya orang tadi bilang, Hah? Karena tak ngerti Pak, orang dari kampung. Dikeluarkan kertas Pak, yang kertas tadi itu rute perjalanan, dikasih tahu. Nah ketika dikasih tahu rute perjalanan Pak, ada tanda panah belok kanan, belok kiri. Akhirnya orang tadi baru Pak paham, oh nanya jalan. Tapi orang ini Pak tak ngerti mau nyampaikan jalan belok kanan gimana, belok kiri gimana. Akhirnya dia bilang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya jawab Pak, amin. Ini saking pentingnya bahasa. Maka penting saya tanyakan pertama kali kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mau pakai bahasa apa? Madura, Melayu atau Indonesia? Campur. Oke, siap, laksanakan. Alhamdulillah asyukru bil janan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan segenap keyakinan kita bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berbahagia ini merupakan nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil arkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa pentingnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah ungkapan bahwa kita benar-benar ngebulah ngebekteh dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita menghindari dari segala yang dimurkai oleh Allah. Orang mun tak syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tabuna Allah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan murkanya Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Ada orang terdahulu yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, kelompok ini dulunya sangat dimuliakan oleh Allah. Namanya Bani Israel, Pak. Nyamana Bani Israel. Lamba kaum Bani Israel gak dinto, termasuk kaum golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel. Disebut dengan Bani Israel neka Pak, neka kaum dari keturunan putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub kak dinto panggilannya Israel. Jadi sebut kalaban Israel. Orang senoro sengereng dek lampana Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Kelompok atau kaum Bani Israel kak dinto Pak, termasuk kelompok kaum yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sebut kalaban Allah, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, keturunan Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kalaban nikmat saya dan kula apareng da ajunan. Dia kata bun Allah Pak, kakek tak ingat, kalian tidak ingat kepada nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bahkan saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel ini Pak, apa yang diinginkan yang ada di dunia ini Pak, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Saking dimuliakannya Bani Israel sareng Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keluar rumah mun panas terik bedengkang kata orang Melayu sini. Kalau panas terik bedengkang, wa zallalna 'alaikumul ghamam, awan ini cepat mendatanginya Pak, agar supaya kaum Bani Israel ini tidak kepanasan. Saking istimewanya Bani Israel. Dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkan dari langit, Pak. Minta ke Gusti Allah, ya Allah, soto turun dari langit, Pak, soto. Ya Allah, rawon turun dari langit. Saking muljana umat Bani Israel. Tapi kesalahannya satu, Pak. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disyukuri. Akhirnya apa tabuna Allah, Pak? Kunu kirodatan khasiin. Wahai Bani Israel, jadilah kamu seperti monyet dikutuk sareng Allah Subhanahu wa taala.
Benih orang Pak, bukan orangnya yang menjadi monyet, bukan fisiknya yang menjadi monyet, tapi sifatnya persis. Bani Israel persis sifatnya seperti sifatnya monyet. Pak, orang kan tuh oneng monyet Pak. Cak Madura dan apa Pak? Ketang. Can Madura, Madura kasa motak Pak. Motak. Oneng ke sifat motak Pak. Sejelas motak kak dinto orangnya sifat tama Pak. Rakus. Coba sampean mun andi motak parenga kita eren. Tangan kanan megang, dikasih lagi ngambil enggak? Ngambil. Tangan kiri megang. Dikasih lagi kakinya megang Pak. Megang. Dikasih lagi makanan, kaki sebelahnya megang lagi. Megang. Mulut ini penuh Pak. Ini saking rakusnya monyet. Jadi sampean yang punya sifat rakus berarti sampean udah dikasih motor sama Allah, pingin motor A. Dikasih mobil sama Allah, pingin mobil A. Dikasih rumah sama Allah, pingin rumah lah. Udah punya bini masih kawin A. Berarti sampean benih gula saya kocak Pak. Saya cuma nyampaikan, yang ngomong sini dia nyaring nah. Monyet gitu dia. Kalau punya sifat tamak, sifat rakus, berarti sifat itu adalah sifat monyet yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya tadi orang pak banyak syukur, cek mata. Syukuri nikmat separing sareng Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan juga nikmat iman dan Islam. Mampu hadir ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Terus. Kuat senapa jam. Neka pengajian Isra wal Mi'raj ki. Dan kula maca yang dalam kitab Dardirul Mi'raj yang dikarang sama Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardiri. Juga jelas aki sareng Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Ini punya kesimpulan dalam Isra wal Mi'raj karena dua perjalanan. Perjalanan Isra dari Mekah ke Madinah, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nek Pak, mun jelasaki ada 30 kejadian. Mun jelasaki Pak, mun ngaji kita Pak, bisa sampai pukul 2 malam. Siap sampean? Siap ongkuan jong. Billahi. Sumpah por kelap. Apa pagena jong? Siap Bu ngaji Bu. Ibu-ibu siap. Aduh cek lelas. Sejua belum apa lah kluceng ya akhirnya saya mulia. Mun sampean siap sejam 2 jam 3 jam 2 jam siap. 3 jam. 4 jam. Ya ngaji ke TV kakek kok mulia wae apa. Wabil gelu. Banyak kesimpulan, ada 30 kesimpulan saya insya Allah deki bekal daripada Pak Sarautan Kula, walaupun tidak semuanya tapi insya Allah ada hikmahnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah atabuaki inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki bulan, menciptakan bulan apetih akabai bulan benyaan 12 bulan. 12 bulan ni Pak, kalau dalam Masehi nak kana insyaallah apal. Yang pertama bulan Januari, 2 terus April, Juli, September, Desember. Apal mun Masehi, mun Hijriyana. Hari ya, mun tak ngaji, mun tak pementuk. Saya pertama coba. Mak langsung Ramadan jong, dak rame jong. Malah Ramadan melolo, mak lebaran. Saya kayak ngain. Yang pertama Muhar. Kedua Safar. Terus Jumadil, awal Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah gelu.
Dzulqa'dah, Mayo noro nyanyi ya, engkau agak bayi lagu. Dari Roma engkau agak bayi lagu. Malai apal dan bulanan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bisa hafal? Siapa leberin na bisa? Kayak minta ke ketua takmir. Kamu ketua nah. Bisa hafal? Jom, hafal jom. Ayo coba sekali lagi. Muharram, Rabiul, Norok bu, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Dari antara 12 bulan Kak Dito, minha arba'atun hurum tabuna Allah. Bada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 4 Kak Dito adalah bulan Rajab. Kenapa dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam setong hadis Allah Kanjeng Nabi adabu, inna Rajaba syahrullah, saungkuna bulan Rajab Kak Dinto bulana Allah. Wa Sya'bana syahri, dan Kanjeng Nabi, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan Rajab? Napa sebab pak? Saya pertama sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala senang kasokan dak ketetian seefati sareng Allah Subhanahu wa taala menyimpan menurunkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah tanggal 10 bulan Rajab. Makanya Allah adabu bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kanjeng Nabi adabu Rajab adalah bulannya Allah. Ini kasih pertama. Yang kedua, napa seakebayan Allah sampai adabu jasaungkuna bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kanjeng Nabi adabu bulan Rajab adalah bulannya Allah. Allah Subhanahu wa taala kesokan. Allah Subhanahu wa taala senang polana undangannya dihadiri oleh makhluk yang sangat agung, insan yang sangat mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Nah, ini kepon mulai masuk ke dalam materi Isra Mi'raj. Sampai terbuaki sareng Allah dalam Al-Qur'an, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah asra saya menjalan Kanjeng Nabi Muhammad, saya menjalan pasal Allah bi'abdihi kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala lailan di suatu malam yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Orang kata ngerti bahwa Isra Kak Dinto adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah kepada Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa neng Palestina, di Palestina. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, banyak sekali peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etabuaki dalam kitab Dardirul Mi'raj
Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama muttaji'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dung tedungan, Pak, tidur miring. Idja'al malakani wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datang dua malaikat yang bernama Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, dan juga ada malaikat yang lain yang nomor 3, yakni Israfil. Ada 3 malaikat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Keselamatan untukmu wahai nabinya Allah. Innallaha ta'ala ya'muruka. Innallaha ta'ala ya'muruni alaika bissalam. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad. Salam apa? Engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi melaksanakan perjalanan yang namanya Isra wal Mi'raj. Pertama kali yang dilakukan oleh malaikat telo Kak Dinto adalah membersihkan Nabi Muhammad Kak Dinto, Pak, dioperasi, dibawa ke sebuah tempat di dekat Baitullah di Hijr Ismail. Beliau kemudian dioperasi, Pak, mulai di bawah lehernya Kak Dinto sampai ke bawah perutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hatinya. Ana apa mae bersih aki, Pak? Apa pola Kanjeng Nabi atine kotor? Angkimun sampean, Pak. Apakah Kanjeng Nabi punya perasaan dengki, iri, hasud dan sebagainya? Tidak ada. Eta buaki bi para ulama, kenapa kok mesti dibersihkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liutimma ni'matahu wa yahdiyaka ila siratin mustaqim, untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisilah ilmu pengetahuan, diisilah haliman, diisilah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun, lestare neng operasi, selesai dioperasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dibelah, sudah selesai. Kemudian didatangkan hewan untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraan yang sangat istimewa untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamana? Buruk. Buruk ca Arab ya, Bu. Pak, buruk ca Arab, bahasa Arab, benih bahasa Melayu. Buruk lagi. Bawa buruk, kau yang buruk. Nyambi buruk. Buruk deh, kenapa? Apa ini buruk? Eta buaki bahwa al-buraku huwa dabbatun abiyadu tuluha fawqal khimar dunal bighal. Bahwa buruk adalah makhluk yang diciptakan yang sangat istimewa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tingginya fawqal khimar, lebih tinggi dari keledai, dunal bighal, dan juga lebih kecil sedikit dari hewan namanya bighal. Bighal ini, Pak, hewan yang lahir dari perkawinan antara kuda dengan keledai. Berdeceren, abi ini keledai, andi anaknya mana bighal. Mun orang kanto, Pak, andi bini, andi anaknya mana bingal. Ini bighal, bingal. Taneng belai. Ya enjo ya nak ya. Enjo, cok dengan ngontuk ngajar enjo kan. Apa nyaman gala buruk. Kenapa mesti buruk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan baginda Nabi Muhammad? Sudah dilengkapi dengan keistimewaan. Buruk merupakan hewan yang sangat cepat langkahnya, Pak. Di mana buruk ini memandang, di situ dia sampai. Sokonan ke, Pak, pada ban motor, pada ban sok. Mau naik ke gunung, Pak, soko budine kan melanceng. Jadi tak bisa ngangkat seneka. Muntoron dari gunung, soko ada ini kan melanceng, Pak. Jadi Rasulullah mengendarai buruk tidak pernah merasa turun, tak pernah merasa naik. Pertanyaannya, kenapa kok hanya buruk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendarai, menjadi kendaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa karena Allah tidak punya makhluk yang lain yang layak untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad? Banyak, Pak. Allah punya banyak kendaraan yang layak untuk dikendarai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena satu, setong, Pak, ini kakek. Alasannya kenapa kok buruk yang dikendarai oleh Kanjeng Nabi, kok malah buruk yang dipilih di antara hewan-hewan yang lain?
di antara kendaraan yang lain. Alasannya karena satu. Nalekana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan buruk kak dinto sudah selesai jadi, Pak. Buruk kak dinto tak anda ngakan, Pak. Atirakat. Buruk dak mau makan. Lah kona nangis melolo. Tanya aki di malaikat, "Ya buruk, apa baan mak nangis melolo? Kenapa kamu kok hanya nangis dan tidak mau makan?" Buruk neka adabu. Engkau kerong. Engkau cinta. Saya ingin ketemu dengan namanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nega Pak, buana kerong Pak. Halo. Buana kerong petemu kalaban orang kerongi. Mun sampian kerong gak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi bekal apolong sareng Kanjeng Nabi. Tabuna Kanjeng Nabi yusyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama orang yang dicintai. Mun sampean esto cinta kepada habaib, cinta ada ulama, cinta ada kiai, cinta ada Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah pagi apolong. Mun cinta ben artis, Pak. Cinta ben Cristiano Ronaldo, cinta ben Messi, cinta ben Neymar, apolong ben Neymar, Pak. Buruk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasannya satu. Karena cinta, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipertemukan oleh Allah bersama kekasih yang dicintai, yakni Nabi Muhammad. Bu. Halo, Bu. Oleh kecinta, Bu. Entah cinta. Pak, ngerti kecinta, Pak? Mencintai Kanjeng Nabi Muhammad tak kada ben mencintai beabean kak dinto, Pak. Kalau ada orang laki-laki dan perempuan jatuh cinta, neka kadang Pak tak etompo. Kadang tidak diterima cintanya sehingga muncul bahasa cinta bertepuk sebelah. Nyaring, paham? Kalau cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan tak pernah tepanggi, pagi akan disusul bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, mun cinta ada Kanjeng Nabi berbeda dengan cinta sesama manusia. Kalau cinta sesama manusia sering ditipu. Sehingga ada pepatah mengatakan dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, "Wa minasyaqawah an tuhibba man tuhibbu yuhibbu ghairaka." Sungguh sangat menyakitkan. Cek sakit nih kok Pak. Biasanya ibu-ibu sing ngerti nih Kak. Kula tekan tuh, Pak. Cek sakean apa napa antuhibba aba lakadung esto lakadung cinta man tuhibbu yuhibbu ghairaka. Ternyata orang saya cintai be aba malah cinta ke orang lah. Sakit tak sakit? Rencana kana mangkin ka sakitnya tuh di sini. Makanya beda pantun. Nah, pantun dulu ya. Beda pantun. Saya ngocak aki pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Jawab dah cakep. Ayo ulang. Pergi ke pasar membeli mangga. Tidak lupa dibawa pulang. Sudah berusaha untuk mencinta. Ternyata dibawa orang. Sakit tak sakit? Sakitnya tuh di sakit, Pak. Tapi tidak berlaku kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Apa pantun boleh? Pantun boleh? Jawab cakep ya. Ada yang kok suruh ceramah sejam setengah ya. Be orang ngegele. Minimal sejam setengah. Keng sesuai aja. Apa nak gelo ya? Suruh sejam setengah Kak. Bi Mahmud Kak. Kak. Pantun boleh ya? Saya kira hari Minggu, ternyata hari Sabtu. Saya kira mau menunggu, ternyata mencari yang baru. Wah, apa diserok orang-orang tersandera kapi serok. Boleh. Sekali lagi. Ya.
ikan hiu, sambal belalang. I love you janda pirang. Aduh, rosak pengajian Pak. Udah Pak, salah deh sampean mak onceng gula. Leja onceng boleh lah Pak Anda. Aja rekan. Ya Allah ya Rasulullah. Kasih balik lagi. Intermezzo aja. Jadi mencintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama seperti mencintai orang pada biasanya. Mencinta ada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditolak. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, reng Madura, reng Melaju, orang Jebeh, orang napa apa, yang penting dia beriman, bertakwa kepada Allah, esto dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paki seterjana bekal apolong sareng kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kula ngene mati min ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pon. Nekah. Napa kendaraan ke Pak? Buruk. Pon. Ketika buruk dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikawal dengan 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, 3 yang ngawal. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sebuah tempat yang bernama Madian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh baginda Nabi, ya Rasulullah, inzil hahuna, inzil fasolli hahuna. Nazala yanzil, inzil fasolli hahuna. Ya Rasulullah, silahkan turun, fasolli hahuna, silahkan panjenengan solat di sini. Pon, kanjeng Nabi apa jeng 2 rakaat, selesai solat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atadri aina shallaita? Ya Rasulullah, tahu ndak panjenengan kak dinto apa jeung eka memangken? Faqala la. Rasulullah menjawab, kanjeng Nabi menjawab, punten ya Jibril, dan kula tak oning. Dawuh malaikat Jibril, shallaita bi Madyan anta wa qaumuka yuhajiruna ilaiha. Sekarang engkau ya Rasulullah sholat di tempat, di kota yang namanya Madian, yang kelak engkau dan kaummu yuhajiru ilaiha, bakal hijrah ke tempat Kak Dintoh yang sekarang dikenal dengan Madinah. Dan benar itu terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kak Dintoh Pak diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berusia umur 40 tahun. Berada di Madinah selama 13 tahun. Berarti saya ketelok. Umurnya kanjeng Nabi sampai seten dengan Madinah setejana sebitek telok 63 tahun. Mangkan tengate selepon sebitek telok Pak. Cak le tolian melolo Pak. Poter tasbinah ampar sejodona aduwa ka Gusti Allah. Gusti Allah. Minta selamat. Bering lebih umrah alhamdulillah. Jamun reng laki paring lebih pas jeling lain melolo. Enjan reng mangken tua-tua keladi. Tua-tua mangkin jadi. Reng laki, reng bini ya pada bayi Pak. Rasulullah sampai wafat berusia 63 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj ini 1 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Berarti kira-kira usia beliau 49 tahun. 49 Pak. Beliau hijrah ke Madinah yang sebelumnya beliau ketika Isra wal Mi'raj beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sholat di daerah yang namanya Madian. Yang kata malaikat Jibril, anta wa qaumuka yuhajiruna ilaiha. Nanti engkau wahai Muhammad akan hijrah ke kota ini yang namanya Madinah. Jadi sudah diberikan paringi gambaran sareng Allah Subhanahu wa taala tentang kota Madinah. Jadi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah sudah diberitahu oleh malaikat Jibril cek pagi beliau hijrah ke sebuah tempat yang bernama Madinah.
Pon, nika saya pertama. Lestare, paring oning bi malaikat Jibril terus mangkat pole pak. Mangkat pole beliau depak sampai di sebuah tempat inda syajarati Musa. Di sebuah tempat yang namanya Syajarah Musa. Pohon Nabi Musa. Tabuna malaikat Jibril, ya Muhammad, inzil fasolli hahuna. Wahai Rasulullah, silakan engkau sholat di sini. Pon, saya nomor 2 nikah. Rasulullah apa jeng pak? Selestarena melakukan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya aki, ya Muhammad, atadri aina shollaita? Tahukah engkau gelak kaki apa jeng dimah? Faqala la. Rasulullah adabu punten dan gula tak oneng. Shollaita inda syajarati Musa. Engkau sholat di sebuah pohon namanya pohon Nabi Musa. Nah, pohon Nabi Musa kak dintoh. Para hadirin sebutan kaula muljaki adalah pohon sejarah. Sejarah ketika Nabi Musa dikejar oleh raja yang sangat zalim, mau dibunuh. Patenah nyaman raja Fir'aun. Nabi Musa ngaup kak dinto pak. Berhenti di sini. Maka Nabi Musa kak dinto dijuluki sebagai nabi yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang disebut-sebut dengan Nabi Kalimullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Nih Pak, Nabi Musa nih Pak, Nabi yang memang luar biasa sekali. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Musa kak dito, setong Pak. Sifatnya beliau keras, temperamen Pak. Oneng temperamen Pak. Tak bisa tersinggung sekali Pak. Kapan tersinggung etorkop Pak. Mbok Pak. Buaki dalam Al-Quran wa idza batashtum jabbarin. Neka amalan Nabi Musa pak. Mun bi perguruan neka kan amal lagi. Mun ninju orang pak. Wa idza batashtum jabbarin. Abu pak kalang nger pak saya tinju pak. Jadi Nabi Musa satu saat tersinggung. Dak tabuna kaum mah. Ketika tersinggung pak, kune tokol sedikit. Abu pak kalang nger pak. Kaum neka. Neka karakter Nabi Musa. Bon pole karakternya Nabi Musa neka adalah nabi yang sangat luar biasa. Tidak ada nabi yang sangat berani seberani Nabi Musa. Sampean pernah ngeding, beda nabi bisa mengangkat nabi yang lain, Pak. Beda, Pak. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad ada atau tidak? Beda napanten. Nabi yang mengangkat nabi boleh, Pak. Nabi saya ngangkat orang bisa jadi nabi. Beda napanten? Sobung. Kecuali Nabi Musa. Napa Pak? Saya terbuaki dalam Al-Quran. Mak bisa Nabi Musa mengangkat nabi boleh. Insya Allah hafal sampean. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ngangka ale NTB Pak, minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngajukan proposal Pak ke Gusti Allah. Ya Allah, angkatlah Haruna akhi, angkatlah saudaraku yang bernama Harun ini untuk menjadi nabi. Terima Pak. Sarang Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean sekali-kali Pak. Angkat ternyata sampean. Jadi nabi, bisa enten. Jadi musodek ning takep. Ini saking luar biasanya Nabi Musa. Ban pole Nabi Musa kak dinto nabi yang akrab sarang Allah Subhanahu wa taala. Eta buaki sarang Imam Sahib Sintud Durol Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau atabu Allahumma ya Allah waj'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah kecubaan dan gula kak dinto, keburukan saya ini adalah keburukan yang orang engkau cintai. Maksudnya katina apa Pak? Benih minuman kase Pak, Allah senang. Narkoba Allah suka, bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi nyeleneh Pak. Guru tuh misalnya seneng ke Pak. Sampean alako ngecor misalnya kan, bangunan. Pas tiba-tiba ocen, sampean ngeluh ke Allah bagus napanten. Loh, acara mangkin nih Pak. Mangkin nih Pak paringnya ocen sareng Allah. Ngeluh sampean sareng Allah. Bagus napanten. Tak bagus Pak. Tak bagus. Tapi Al-Imam Ali Sahib Sintud Duror minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya Allah, jadikanlah keluhan saya ini sebagai keluhan orang yang Engkau cintai. Jadi walaupun kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap cinta, tak benci. Contohnya saya Pak, Nabi Musa nih Pak. Nabi Musa kadin. Tapi Nabi Musa kadin itu pernah ejenciaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Pernah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, tabuna Allah. Wahai Musa, nanti kalau engkau sudah selesai berperang dan selamat melawan Fir'aun, bingko beriina wahyu, tabuna Allah Pak. Beriina mukjizat, beriina kitab. Nyama kitab apa? Kitab Taurat ka Nabi Musa. Tadi kitab Taurat. Akhirnya tabuna Nabi Musa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, engki Gusti Allah. Tapi ya Allah nih Pak, komplain boleh, minta ka Gusti Allah Pak. Ya Allah, tapi mun kun kula ketibi entar ke gunung Tursina, nerema kitab ajunan wahai Allah, umat kula tak percaya ya Allah. Tabuna Allah, ya lekebe cenyak banyak telok bayi. Aduh tak cukup ya Allah, telok tak kira percaya. Padahal tentu akibi pangeran telok. Berapa Musa? 70 ya Allah. Mun 70 insya Allah percaya. Coba kita ngeluh seperti ini ke Gusti Allah. Ini kan tak bagus tangki. Tapi mun Nabi Musa Pak, keleburi Pak, torot bi Gusti Allah. Akhirnya tabuna Allah, ya tak masalah. Naik Pak ke Gunung Tursina. Maka ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, menerima wahyu yang bernama Taurat. Kitab Taurat ini Pak. Nabi Musa montut kitab Taurat, nerima dari Allah Subhanahu wa taala. Nika acara yang Nabi Musa. Alhamdulillah, dan kula pun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kak dinto kaya apa? Napa tabuna kaum sa 70 sebanyak ni ka Pak? Atabu kaum ya Musa, bila saya oleh kitab, cak engkau tak nyeling kakek beri di magla, engkau tak tahu kakek oleh kitab. Diko Pak, kaumnya luar biasa Pak. Tak percaya cak Nabi Musa nikah seorang nabi. Napa tabuna kaum nikah? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saya tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa hatta narallaha jahrah, kecuali Allah Subhanahu wa taala terang-terangan memberikan kitab itu kepadamu. Gojok nih Pak. Saking luar biasanya kaum Nabi Musa melarat ebelei Pak. Kan tu bede Pak. Saya melarat ebelei. Bede ki Pak. Nalika kaum Nabi Musa nih Pak. Cek melarat ebelei. Tak kelem percaya. Akhirnya apa Pak? Keluhannya nih Pak ditanggapi sareng Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Por kela Pak, beri kela bi Allah Subhanahu wa taala, por mate kapi Pak. 70 tempes kapi. Mate kapi gara-gara keluhannya tadi. Akhirnya Nabi Musa ngucap ke Gusti Allah, ya Allah, aduh mak tanggapi Allah, cek tang umat eka umat deng-gendeng kapi Gusti. Tang umat neka umat lakar lemukong. Masa sampian ke umat neka tersinggung. Ini tabuna Nabi Musa. Akhirnya sarang Allah Subhanahu wa taala, summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Podi boleh Pak. Gara-gara barokahna Nabi Musa. Lemun sampian Pak cala pola. Mun tandi makom pada ben Nabi Musa, cala pola ngeluh takut eta por kelap tak odi boleh. Kapan bede ocon? Oh, Allah paring ocon meloloh ya kan. Bede panas, oh Allah lah paring panas meloloh. Bede ocen panas pada kia. Ocen panas, aduh are meture bun di masak carok ya. Jangan terlalu banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Nikah Nabi Musa sangat luar biasa. Bede sejam? Belum. Oh, belum. Pon. Terus perjalanan dilanjutkan. Selamat dari syajarah Musa. Berjalan kemudian depak ke Gunung Tursina. Saya ceritanya kan. Nama gunungnya Turi Sainaa. Haitsu kallamallahu Musa. Ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala berada di Gunung Tursina. Pon. Bikula skip. Neka saya ketelok. Perjalanan saya keempat. Depak neng sebuah tempat nyamana Baitul Lahmin, Bait Lehem di Baitul Maqdis di Palestina. Neka perjalanan saya keempat. Ketika di perjalanan yang keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belai sarang malaikat Jibril, ya Muhammad,
Injil fasolli hahuna. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, tanya aki, wahai Muhammad, tahukah engkau sekarang kau sholat di mana? Atadri aina shollaita? Ajunan sholat eka mangken wahai Muhammad. Kamu kanjeng Nabi atabu faqolala. Boleh sareng malaikat Jibril. Sekarang ajunan Kak Dinto, semangkin ajunan Kak Dinto apa jeng neng sebuah kenangannya mana Baitul Lahmin, tempat di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan. Nah, ini kan Nabi Isa termasuk nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Isa ini kebanyak, Pak. Di antara mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Leneka banyak ceritanya, Pak. Karena lakar itu buaki sarang Allah Subhanahu wa taala, fungsinya Isra wal Mi'raj nih, Pak. Fungsinya Isra wal Mi'raj nih telok. Yang pertama, litafrihin Nabi sallallahu alaihi wasallam liwafati zaujihi wa liwafati ammihi. Untuk membahagiakan Rasulullah, refreshing, Pak. Untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wafat istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Khadijah dan juga pamannya yang bernama Hamzah pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika beliau ini wafat dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad untuk refreshing malai tak peti sedih. Ini yang pertama. Yang kedua, yu'allimullahu taala ila kanjeng Nabi Muhammad ilmal ghaibi, kepada ilmu gaib. Apa kibar para nabi ini kan gaib semua. Kita buaki dalam Al-Qur'an, nahnu nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Muhammad, saya ceritakan kisah-kisah para nabi ketika Isra wal Mi'raj agar supaya hatimu menjadi kuat, menjadi tenang. Neka. Makanya dari kelak neka cerita para nabi. Pon. Cerita kelak sirah nabimu? Nabi Isa. Nabi Isa Kak Dinto, Pak. Mukjizat terbanyak. Di antara mukjizat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Kak Dinto bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Setong saat, Pak, Nabi Musa Kak Dinto dijuluki sebagai nabi yang sangat afqarun nas wa azhaduhum. Paling fakirnya manusia dan juga paling zuhud. Zuhud Kak Dinto tarku hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Tak senang dak dunia nyamana zuhud. Mun kula hafid zuhud, Pak, benih zuhud. Cak kelero, Pak. Tak ndak ke dunia, ndak kita every tak sangwe bekal kamu lagi. Cinta dunia. Lah akhirnya Nabi Musa Kak Dinto, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beda orang seakuru ada Nabi Isa. Ada orang yang ingin berguru. Wahai Nabi Isa, saya ingin berguru kepada engkau. Napa tebun Nabi Isa, Pak? Ya fulan, dah cak guru, cak entarkan kau kakek tak kira kuat. Maksa orang Kak ditonton, kula bisa guru kesampian, kula kuat kelar, bisa mengikuti dan patuh terhadap perintahnya engkau wahai Nabi Isa. Akhirnya diterima orang Kak Dinto, Pak. Karena Nabi Isa Kak Dinto senang rihlah, senang ajalan, safar, berjalan, melakukan perjalanan. Akhirnya satu kesempatan sareng Nabi Isa orang Kak Dinto muridnya ini dibawa berjalan. Bulan, mayu norongko ajalan, engki. Sangoe, Pak, roti telok. Senapa, Pak? Roti telok. Buaki sareng Nabi Isa, Arya, are roti untuk persiapan kita melakukan perjalanan. Mun lapar deki, setong tangan di, setong din kakek, deki kare setong gel bagi dua. Oh, siap Nabi melakukan perjalanan. Depak setong kenengan istirahat, Pak. Nabi Musa, Nabi Isa istirahat. Nalekana Nabi Isa istirahat, pon. Periksa kenengan sebeda roti nih Kak Dinto, Pak. Kare dua, Pak. Kare dua. Tanya aki ke murid nih, Kak. Com. Roti remak pah kare dua, Com. Siapa sing akan, Com? Oh, boh tak oning gula Nabi Isa. Tak oning gula saya ater. Cek gelak kan telok. Engki. Mak kare dua, tak oning. Oh iyalah mun tak oning. Kakek iman kan kok ya engki. Kakek iman jangan kok Nabi na Allah engki. Pon.
Nalekana melaksanakan perjalanan mereka kemudian sungai Raja Pak, yang tidak bisa dilewati, yang memutus antara dua jalan. Akhirnya sareng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, murid Kak Dinto takut tanang apa? Lebat Allah mampah berjalan di atas air. Sakti tak sakti Pak? Hebat tak hebat? Hebat, berjalan di atas air. Empon lekapan depak, selamat tak becah tak terkelem. Tanya aki sareng Nabi Isa, jom. Dak remah com. Kakek iman je kan kok cangkok Nabi Allah. Iman. Engkau hebatnya com, bisa tak baca. Engki ajunan sakte, aji wahyu dari Allah, aji mukjizat dari Allah. Mun kakek iman kan kok com seteng kok atanya. Siapa sing akan roti gele com? Sing ngalak roti gele siapa com? Oh tak oning kula ini Pak, murid mokong. Pak tak gelem ngaku Pak. Pon sabar Nabi Isa Pak. Nabi Isa sabar. Pon terus melakukan perjalanan karena Nabi Isa mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang mati. Apa kini ngeko puran Kak Dinto? Beda setong kopuran lah cek konana Pak. Nek kayak kepak sareng Nabi Isa. Pak kon cege Pak. Jenazah yang ada di dalam kuburan Kak Dinto cege muncul. Dialog bernabi Isa nya tanya aki sareng Nabi Isa oleh senapa tahun sampean sesete? Tahun bila sampai sesete dak remah bedeneng alam barzah neka cerita Pak. Lestari cerita empon beli boleh bi Nabi Isa dalam kuburan atanya boleh ke murid cong kakek iman je cek kelak ruah mukjizat dari Allah engki kula iman dak ajunan cek kelak kak disa mukjizat untuk nabinya Allah. Lihat setia mun kakek iman kok atanya cong siapa sing akan roti kelak cong. Lepas kuntang aku boleh Pak. Tak ngaku boleh. Punten abdina tak oning. Akhirnya mukjizat seketelo Pak terpaksa dikeluarkan oleh Nabi Isa. Ajalan depak ke padang pasir yang sangat lebar. Di antara padang pasir Kak Dito ada sebuah gundukan beto Pak. Abek raja. Akhirnya Nabi Isa kebela ke murid cong dena jeling reh. Ting Pak, yang namanya gundukan batu Kak Dinto ditunjuk sama Nabi Isa menjadi emas. Awo beteti emas. Kapan ting? Pakai kebela sareng Nabi Isa, cong. Are emas cong, bi kita bagi telok. Separuh di kaki cong. Separuh na boleh tangan di, separuh na boleh untuk orang cong, beda cong. Tanya orang. Untuk pasera, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Isa, saya nomor telo Kak Dinto untuk pasera. Untuk orang saya ngakan tang roti cong. Aduh pahangak kok Pak. Capo emas pahangak. Oh, saya ngakan roti na ajunan gulai kok. Aduh leparaung ku murid nggak nika. Beda kan ke murid nggak nika. Aduh parah nika. Nika stadium Pak nika Bon. Akhirnya Pak bin Nabi Isa lemun kan dia cong mun kakek dak iya cong berarti kakek tak guru akan kok kakek nyari tang dunya lemun dak iya lah kalak bentang bagian kapi cong udah Pak kanjeng Nabi Isa ada bu hadza firaqu baini wa bainak dah setiang kok apesa kakek beni tang murid nek ke Pak bahaya mun lepek ke ben guru tak pada ben pelekne guru dadi pun guru melek anoro Pak jalan lain anta kok ape kok kela aja. Astagfirullahaladzim. Tentang kampanye gue Pak. Ada kampanye gitu. Pon. Nek posang murid nek Pak. Saya mana murid nyeling emas. Peko lah tak bisa. Ba peleman tak bisa. Bingung ketibi Pak. Bingung aleng-leng. Nek gundukan emas nek aleng-leng. Mikir dari cara nek ba mulai ya. Akhir Pak. Bada orang ngangkui jaran ke teloh. Dari jauh kelihatan membawa senjata tajam. Kebeter, aduh saya nggak begal ya. Bener Pak, kapan deh Pak begal ongku Pak. Pakai paten nah, ngocak orang gila nih Pak, murid Nabi Isa, udah aja paten kok bagi secara adil boy, tak bisa. Are tangan di, Pak, bi orang saya ketelo saya ajaran nih Pak, ampun, nih kemate lah suul khotimah. Letak anda ke guru nah, letak iman ke Nabi Isa, malah mati membawa dunia. Peke ban guru na Pak, naudzubillah. Mantare pareng selamat saja nah. Neka malah beda hikman. Lah orang seketelo nika Pak, nika sekancaan, sekawanan, sudah mulai dari kecil memang
berkawan di dalam kejahatan. Akhirnya Pak saya ketelo nih Pak, arep derma mas dia. Udah lah bagi adil baik. Kita kan ketelo, bagi telok aja, setong tangan di, setong ding kake, setong ding kake. Oh ya munda iya adil, salpak munjiah aman ya kok. Lah Pak, sedua nih Pak, nomor 2 ban nomor telo arep Pak. Mau bagi telo cici ya kok. Daya aja. Kita bagi 2. Aju ada remah. Pate ayo. Ah lah Pak. Soro pate eko Pak. Saya nomor setong ekroyo bi saya nomor 2 ban nomor telo. Dak remah carana mate gempang. Soro keluar kade dia. Kita siapkan untuk pembunuhan. Dak remah carana. Soro keluar, soro nyare ke kanan. Akhirnya soro saya setong nih Pak. Dah iyalah setir kan. Emas 5.000 bagi telo la adil. Saya perlu pikir setia kita lapar ngakan apa ya? Le setia takut emas re kala orang tina saya aja ke engkok bayi kedua. Encan saya nomor 2 ban nomor telo. Setia kakek keluar, kakek nyari ke kanan. Oh iyalah siap keluar Pak nyari ke kanan. Saya nomor 2 merencanakan pembunuhan. Le saya ketibi nih ke Pak, badan yang jalan mikir gitu Pak. Aduh mau bagi telo, re cici Pak. Saya nyaman kan mau ke TV lebih cara boleh jadi masuk setan Pak jadi tidak remeh carana sebisa kuasai ke TV setan malah kakek kan melen nase enji beri racun jadi kan mate mulai mate kalah be kakek bener ya Pak akhirnya Pak mulai oleh nase oleh kakanan gelek Pak saya 2 parengi racun. Kapan ada Pak kok orang gelek? Saya nomor 2 ban saya nomor telo pon le paring aki. Le kapon na siap mate Pak. Mate saya nomor setung Pak. Saya nomor 2 ban saya nomor telo lapar ngakan naseen saya beri racun. Akhirnya Pak mate kapi. Lene ka Pak orang mun esto katunnya. Makana atua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta ke Allah ya dunya ghurri ghairi. Wahai dunia, tipulah orang selainku. Jadi tabuna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Kak Dinto Pak. Kata buaki sarang Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, inni khalaqtuka lil ibadah." Hei anak Adam, inni khalaqtuka lil ibadah. Soongkuna engkau ada tiaki baan kapijian lil ibadah ka angkui ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fala tal'ab maka sampeyan mainan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itunya Kak Dinto kaangkui ibadah cain mainan Pak. Ibadah tunggu tua. Ibadah nunggu mula soki. Ibadah mula nunggu andi motor. Ibadah mula nunggu andi Roma. Mun mate kada. Burung saya ibadah. Maka tabuna Kanjeng Nabi tabuna Allah dalam hadis qudsi inni khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa inni qassamtu laka rizqak fala tas'ab. Rezeki kakek bingko lah bagi fala tas'ab maka tak ampu ya payah maka tak ampu sasosa karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto ampun bagi maka mun ba'abaan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah dunia akan ikut. Tapi kalau kita mencari dunia maka kita akan ditipu oleh dunia. Sebaik dak remah aba ikhtiar ben maka ada ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon. Oleh sejam. Masih ngantuk Pak, nek keburu Isra Pak. Kita Mi'raj. Lah sejam kan? Lanjut Pak. Apa buan dan dinari ya. Pak kau. Pon. Nekes nomor 4, perjalanan nomor 4. Terus Kanjeng Nabi melaksanakan perjalanan nomor 5. Nah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdesak celokan Budi. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Intazir. Ya Muhammad, dentek. Bada makhluk nyambi obor, Pak. Kanjeng Nabi takut saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, "Ya Jibril, man huwa?" Wahai Jibril, siapa jua? Eta buaki malaikat Jibril, "Ya Muhammad, huwa ifrit."
Wahai Muhammad, itu adalah jin yang bernama ifrit. Cek saking kakek atole Muhammad, cek saking sampean atole ke ifrit itu Muhammad, niscaya kaummu semuanya banyak yang beriman kepada jin, banyak yang mengikuti kepada jin. Cici entar ketukon. Halo Pak, mana ngendeng Pak? Kalau kayak ngungguan nggak raya? Cek kok kayak gejo. Nek kon petakon. Saya belai sarang malaikat Jibril dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, yang andaikan kamu menoleh dan menjawab panggilannya ifrit, maka sebagian umatmu banyak yang ikut kepada aliran dan ajarannya jin yang bernama ifrit. Kanjeng Nabi takut Pak. Akhirnya belai sarang malaikat Jibril. Ya Muhammad, mun kakek takok ria penangkala jin ifrit tak kira masuk ke kakek ben keluargana ben nak botona kakek ben setejana umat kakek. Napa balana Pak? Balai bi kanjeng Nabi balai bi malaikat Jibril untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, coba ngiring Pak. Me pola hafal sampean. Niki mun tak hafal tonton boleh wae. Allahumma a'udzubika biwajhikal karimi wa bi kalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yunzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wa min fitanil laili wan nahari wat tawariki illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Lah dua ne ke Pak mun etoles Pak. Etoles bisa sampean pajang sabe tasa bumbungan tasa labeng Roma insyaallah selamat dari seher. Selamat dari sehat ya Pak. Sakit berarti Jong. Selamat dari seher. Pak, ifrit nih hebat Pak. Ada satu kisah bahwa ifrit Kak Dinto waktu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, salah setong nabi yang diberi karunia sareng Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara dengan seluruh makhluk adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Kak Dinto Pak, toman lebur kereng bini nyamana Balqis. Akhirnya Balqis Kak Dinto Pak mau dipindahkan singgasananya Ratu Balqis, singgasana Ratu Balqis kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman atabu, ya qaumi, wahai kaumku, beda jin, beda manusia. Siapa saya bisa ngalle korsena singgasananya Ratu Bilqis dan nak mun bisa kakek yang tang kebulo secek hebat tah. Napa Pak? Saya atabu pertama kali. Qala ifritu ana atika bihi qabla ay antakuma mim maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis qabla antakuma mim maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Tadi Nabi Sulaiman nalika naju toju ngane ke Pak. Tabunah ifrit Nabi Sulaiman, saya yang mampu membawa singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri. Sekecek apa abid Pak? Mancing nih Pak. Abid apa sekecek? Sekecek Pak. Hebat Pak ifrit nih Pak. Wa qala indahu rajulun. Ketika itu ada orang laki-laki yang berkata kepada Nabi Sulaiman, min ahlil kitab. Neka benih jin Pak. Orang biasa Pak. Cung hebatan dari ifrit. Ana atika bihi qabla ayatruka alaika turfuk. Saya mampu mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau wahai Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Kema abid Pak, mengedipkan mata abid menceng. Hebatan
manusia. Nekamun manusia percaya iman ke Kanjeng Nabi Sulaiman, cukan iman da Allah Subhanahu wa taala ifrit bisa kala Pak. Lah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ebelai bi Kanjeng Nabi dengan membaca doa gele kak dinto. Dadi mun baca dua kak dinto, kemudian toles, sabe labeng, sabe bubungan, insyaallah romana aman, romana selamat dari jin, dari seher. Paham ya Pak? Pon, deka nomor 5. Nomor 6 kena berapa Pak? Kan 30 kan Pak? Abu ya Bu. 30 Pak, asli Pak. Coba kula belajar Pak. Riti, abu ada 30 mau nek baca kapi ku tak sebur ya. Tapi belum dapat keintinan ya Pak. Pon, di kula kayak skip Pak, dipercepat. Kemudian Rasulullah terus melakukan perjalanan. Etabuaki yamurruna ala qaumin yahsuduna fi yaumin wa yazra'una fi yaumin kullama hasadu kana ana kama ada kama kana. Jadi etabuaki Kanjeng Nabi terus ajalan bertemu dengan kaum, bertemu dengan kelompok tanpa akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok yang namen mangken yazra'una fi yaumin yahsuduna fi yaumin, mangken namen mangken panen Pak. Sampean mun namen padi selapa bulan Pak, mun namen jagung selapa bulan Pak. Lah mangken nih Pak, manen namen mangken juga panen. Nah Kanjeng Nabi atabu ada malaikat Jibril, ya Jibril man haula ya Jibril, siapakah orang-orang ini wahai malaikat Jibril? Haula'i qaumun alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yunfikuna amwalahum bi anfusihim wa amwalihim. Orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saya berjuang tak cuma dengan tenaganya Pak, tak cuma dengan fisiknya, tetapi juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bense-pese. Nah, neka orang saya mapan Pak. Katakan orang bade saya berjuang kun tenaga, tinggi. Bade saya kun berjuang nyombeng bae seneka Pak. Bade saya tak berjuang ala kota anda nyombeng tak mau, keng memberi berkat ngalahkan lemah. Bade kan to Pak. Sobung nggih, sobung. Nikah perumpamaan orang-orang yang ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala senang berjuang, senang nyombeng ke anak yatim, senang nyombeng ke madrasah, senang nyombeng ke masjid, melakukan perbuatan-perbuatan sosial yang baik. Alladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka diumpamakan sebagai kaum yang nanam sekarang dan juga panen sekarang. Nikah saya nomor 6 Pak. Saya nomor betok, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bau harum Pak, wewangian. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi ya Jibril?" Arya bauna apa Jibril? Malaikat Jibril atabu, "Hadhihi raihatu Masyitoh binta Fir'aun." Arya bauna Masyitoh, orang yang menjadi khodim, pelayan yang menyisir rambut dari anak perempuannya Fir'aun. Pak, pernah ngedin cerita nama Sito Pak? Pernah cerita nama Sito Om Pak, orang yang hidup di zamannya Fir'aun, seorang perempuan aslinya manatibi dorbata, nyamanatibi dorbata, andik lakeh nyamana hazakil, tukang buat peti. Jadi mun orang mati Pak, saya kebai petena hazakil neka. Jadi masih to Kak Dinto beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepengetahuannya Fir'aun. Karena kalau Fir'aun tahu epate. Maka satu saat ketika masih to menyisir rambutnya anak perempuannya Fir'aun, soroi gelek Pak keker. Nalekana keker ngocak masih to sambil ngalak, Bismillahi ta'isa Fir'aunu. Dengan menyebut nama Allah, ay halaka Fir'aunu, celakalah Fir'aun. Anaknya Fir'aun yang disisir mendengar, ya Masito, alaki ilahun ghairu abi, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku?
Masih toh dengan kuat Pak keimanannya, kalaban keyakinan secek kuat ta. Naam, iya, benar, saya punya Tuhan selain bapakmu. Idzan, kalau begitu, fa akhbartuki ila abi, maka saya laporkan kejadian ini kepada ayahku. Lapor lagi ke Fir'aun. Kebala bi anan, Pak, masih toro Pak, tak percaya cek kaki pangeran, tidak beriman bahwa engkau adalah Tuhan. Masih toh punya Tuhan yang lain, Tuhannya Musa. Akhirnya Pak Iolog senyaman Masih toh dipanggil. Ketika Masih toh dipanggil di lobi sama Fir'aun di lobi. Wahai Masih toh, kalau kamu masih mau beriman bahwa aku adalah Tuhanmu, cek engkau pangeran kakek, cek engkau pangeran sedah, kakek selamat. Napa tabuna Masih toh Pak? Enten. Ilahi wa ilahukum ilahun wahid. Tang pangeran ban pangeran kakek pangeran sesetong. Allahu rabbus samawati wal ard. Allah si atas tilaki langi ban bumi. Arya tang pangeran. Oh ya munda iya kakek patenah. Siap. Akhirnya Pak sama Fir'aun kebayaki kenengan karena Fir'aun ini mengaku Tuhan Pak. Kalau dibilang bahwa Allah bisa menciptakan kehidupan dan kematian, Fir'aun juga bisa ya Pak. Dalam cara Pak. Iolog orang dua Pak. Tenang. Dua orang menghadap kalak pedang setong Pak pate. Kan aju mate lah kaki disa. Are mate are odi nyan Fir'aun bahasa neka. Karena dia mengaku Tuhan. Akhirnya Fir'aun buat neraka. Akebay kenang rebusan. Apa bahasa lagi? Kuali Pak. Akebay kuali secek raja. Dipanggil suaminya Masih toh yang bernama Hazakil. Wahai Hazakil, kakek norok bini apa norok engkau iman ke Gusti Allah. Mental Pak Fir'aun Pak. Akhirnya anak Hazakil yang laki-laki kocak kia. Kakek dak remah. Norok engkau apa norok embun kakek engkau norok umi iman ke Gusti Allah. Mental kia Pak. Ya munda iya. Paten nabi engkau kakek. Akhirnya Pak dibuang ke tempat kuali yang besar diisi dengan air panas. Mate Pak lakena di depan penglihatannya Masih toh. Kuat Pak senyamana Masih toh Pak kun iman dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buang. Sampai seterakhir kapan lakena pon lemate anaan senomor sepertama mate kare anaan sekeni Pak. Ketika digendong Masih toh mulai ragu. Aduh mun ko alon cari tang anak norok mate, neser tang anak ki keni. Ini sapakohnya seorang ibu. Neser ke anak. Akhir anak keni nih ke Pak. Anak yang masih kecil ini berbicara, ya ummi la takhafi fa innaka fi sabilil haqqi. Wahai ibuku, jangan engkau khawatir karena engkau berada di jalan yang benar. Alon Pak, saya mana Nabi, saya mana Masih toh. Mate kapi Pak. Karena dia punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bau naro om. Pon, neke cerita saya nomor peto, matelo jong. Nomor peto, pon, bigula skip. Dapat Pak ke Palestina. Selesai jam setengah kan? Belum ya? Oh belum melulu di situ aja orang di Mego juga. Pon orang jauh nggak? Belum melulu. Pon. Kanjeng Nabi dapat ke Masjidil Aqsa. Nah, neka seterakhir nika Pak Pahpuru Mi'raj ke langit. Pon. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi langsung dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Ketika itu yang menjadi jamaahnya adalah seluruh para nabi. Pon. Teti imam Pak ngimami salat. Nah, selesai naik ke Pak terus naik ke langit. Naik ke langit ini kenyamanan Mi'raj. Paham gitu Pak? Mulai dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa nyamana Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit atau ban Gusti Allah Subhanahu wa taala nyamana Mi'raj. Pon. Masuk ke langit setung atau ban Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tanya aki bi Nabi Adam. Atau malaikat Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta ala Jibril wa man ma'aka ya Jibril. Siapa engkau? Saya Jibril. Ben siapa kaki Jibril?
engkau ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnuka wa dzurriyyatuka. Bahwa Nabi Muhammad adalah putramu dan keturunanmu. Labbaika ya ibni, tebuna. Selamat datang wahai putraku, ya Nabi yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Poci bi Nabi Adam pak. Pon, neka naik ke langit setong atau ben serah. Nabi Adam naik ke langit kaping 2 atau ben Nabi Isa ben Nabi Yahya. Naik ke langit 2 atau ben Nabi Isa ben Nabi Yahya. Pon. Naik ke langit sekaping 3 atau ben Nabi nya mana Nabi Yusuf. Apal pak? Setong Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa ben Nabi Yahya. Langit ketelok Nabi Yusuf. Langit keempat atau ben Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke langit selema atau ben Nabi Harun. Naik ke langit 6 atau ben Nabi Musa. Naik ke langit 7 atau ben Nabi Ibrahim. Apal pak? Jadi malah tak sia-sia pak. Langit pertama temu ben Adam. Langit kedua Isa bin Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit kepetok Nabi Ibrahim. Sampai kan petok naik ke beluk seanya rof. Naik langit ke beluknya mana serah? Rof. Naik ke sangaknya mana mustawan. Naik ke 10 barunya mana Sidratul Paham pak? Lah kan petok ni ke pak, malaikat Jibril tak mampu pak. Sampai ke langit petok naik kan ongke ke langit beluk, malaikat Jibril tak mampu atabu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, wahai nabinya Allah, wahai Muhammad, kan kula tak bisa ngiring ajunan, kun sebisa sampai kak dintoh. Mun abdina ngiring ajunan sampai dek hadratu dek kehadirat Allah Subhanahu wa taala, abdina bakal ancor, tak kelar pak, tak kuat. Itu buaki dalam Maulid bihubbi ka siapa? A'la samai sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam Allahumma Oneng ke mana pak? A'las samai sama Muhammad. Dek koncoan langit a'las samai paling tinggi langit sama Muhammadun naik pasir Nabi Muhammad sampai ke langit petok. Jibril qala lahu taqaddam. Jibril tak bisa ngereng dengan Nabi Muhammad. Jibril qala lahu taqaddam. Malaikat Jibril qala atabu dek kanjeng Nabi Muhammad taqaddam. Silahkan kanjeng Nabi Muhammad sampeyan mangkat katibi pak. Naik ke langit beluk rof ke langit sanga mustawan sampai ke langit 10 nya mana Sidratul Muntaha. Apangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika pon la para mari ya pak. Tenang pak, parek mari ya pak. Oh awal melolo belum pak. Udah bergelak lah pak. Suara pon la tak ada nih pak. Pon depak ke Sidratul Muntaha, enten tak ingat sampeyan langsung pi ngopian, Pak. Mun sampeyan Pak temu ban kancana langsung ngopi, rokokne keluar. Dari megele tebu lancar. Aki milih nomor berapa megele? Ya dapat pilihan. Kanjeng Nabi atemu sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya pertama, Pak. Allah adabu assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan kepadamu wahai Nabi. Oneng keselamatan pak. Eta buaki assalamu alayka ayyuhan Nabi. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Napa jawabannya kanjeng Nabi Muhammad pak? Rasulullah tidak membawa egonya. Rasulullah engak ke umat pak. Engak ke baaban saya cuba nih pak. Engak ke baaban saya banyak tusan nih pak. Napa tabun kanjeng Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah tabu pertama kali assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Telok Pak. Selamat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Warahmatullah. Rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh. Barakah dari Allah. Telok Pak. Hadiah dari Allah untuk kita. Rasulullah tidak egois Pak. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna ya Allah. Keselamatan bukan cuma untuk saya sendiri ya Allah. Assalamu alayna. Keselamatan untuk kami, untuk saya dan umat saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ibadillahis sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Dadi orang yang soleh Kak Dinto Pak, oleh selamat, oleh barokah, oleh rahmat. Coba sampean mun oleh telok nih Pak. Beda kecubaan di dalam diri kita Pak. Bakal selamat dunia akhirat. Sampean saya sare odi ning etunya apa Pak? Selamat apa enten? Selamat. Sampean tabrakan. Kude senggol, cici, ki odi, selamat tak selamat Pak? Selamat. Beda orang coba nyamana selamat Pak, keker dari tas nyior. Selabu siapa Pak? Selamat. Orang enggak Pak? Orang lecet. Nyaman selamat kan. Orang mun oleh selamat dari Gusti Allah, oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, oleh rahmat, oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, odiin bakal cember seneng dunia akhirat. Nek Pak, Kanjeng Nabi tak egois. Coba sampean mulai ngakan nyaman ja, entar ke baru Pak. Enggak ke bini nih Pak. Wah, jawab muten nih Pak. Mode restoran tak kira enggak ke anan Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah ingat kepada umatnya. Saking cintanya estona baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekapeng dua Abu Tabuan. Allah saran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, al jannatu liman ya Muhammad. Abahas surga nih Pak. Al jannatu liman ya Muhammad. Surga nih kan ning saya Muhammad. Surga nih kan saya agabai wahai Muhammad. Mau sampai tanya aki Pak, surga ini yang buat siapa Pak? Allah. Maka Rasulullah menjawab sekak dinto, al jannatu laka ya Allah. Surga kak dinto ajunan seagabai yandin ajunan wahai Allah. Lah, tabuna Allah beni al jannatu laka waliman yusalli alaika. Surga Muhammad ndin kakek bendin orang saya salawat ke kakek. Allahumma salli ala Muhammad. Maka na solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat masuk surga adalah bersama-sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun kita masuk Kanjeng Nabi, surga kita ebuka. Baru selesai neka Pak, Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu Pak. Benih 50, benih 5 waktu, benih 50 rakaat. Tapi 50 waktu sehari semalam dibuat 50 waktu. Toron sampai ke langit petok sampai ke langit 6 atau mau serah gila Pak. Nabi Musa komplain, Nabi Musa, Muhammad abeli boleh tang umat jorajo, tang umat kuat apa jeng sehari semalam pun sekalian tak kelar. Apa boleh umat kaki ini Muhammad. Lala abeli boleh minta korting ke Allah. Akhirnya abeli ke Gusti Allah Pak. Korangi lemak toron sampai ke Nabi Musa ki kocak banyak. Aboli boleh Pak sampai akare lemak. Kapan akare lemak? Soro korting boleh. Bi Nabi Musa, ya Muhammad lala aboli boleh. Minta korangi Gusti Allah. Dapat tabun Kanjeng Nabi punten abdina todus ka Gusti Allah. Insya Allah umatku kuat melaksanakan perintahnya Allah, yakni sholat 5 waktu. Terus napanten Pak. Mulai lemah. Terus napanten Pak. Jam setengah lah. Setengah kan? Setengah 11. Cukup lah ya Pak ya. Bangun maju terus ya Pak. Terus. Wah, lebalang aku. Ori yo ring dina deh. Pon. Baca aja Pak terus senang aku nih kayak bila. Terus selawat lah. Selawat. Ayo terawih lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alayka
Muhammad. Para hadirin sebutan kaulah muljaki, pesan terakhir karena Kak Dinto acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tekan lagi adalah perintah melaksanakan salat Kak Dinto. Jadi ba'abaan cek sampai keluar dari lisan ba'abaan Kak Dinto, salat nomor 2, yang nomor 1 adalah syahadat. Cek sampai sini ke Pak. Karena beda orang ngocak apa jeung sepenting lah syahadat. Karena apa jeung nika nomor 2 kayak ngai Pak, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu, pagi ning akhirat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa idza saluhatis salat, mun salat nika bagus Pak, saluhat sairu a'malih, maka amal yang lainnya, sedekahnya, hajinya, zakatnya, puasanya akan dicatat bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat sairu a'malih, mun salat terusak, maka amal ibadah yang lain ya pengajianna catat coba sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka cek sampai atingkel salat. Melana dari Kak Dinto toreh ngiring adua bersama-sama karena seterakhir Kak Dinto epakon adua, mudah-mudahan ba'abaan seteja saya hadir di majlis yang insyaallah barokahi sareng Allah Subhanahu wa taala, oleh barokah, oleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna quristawda'tuka ma 'allamtana farduthu ilaina inda hajati ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirin fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamati. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana shaqiyan dhalan aw madrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. Sekali toh matur nuwun kula hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.